Cek ya. Menarik sekali ya, luar biasa. Cukup nyentrik ya pemikirannya Syahrul. Cek ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, memang Syahrul ini cukup kontroversial, selain juga karena latar belakangnya bukan berlatar belakang ilmu keislaman, dan tiba-tiba ia membuat suatu metode yang menghasilkan penafsiran yang cukup nyentrik. Itu yang menjadi pertentangan bahkan oleh Nasir Hamid Abu Zaid sendiri gitu ya, yang juga merupakan tokoh hermeneutika gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, dari beberapa contoh tadi, untuk menghasilkan kesimpulan yang sedemikian rupa, apa yang menjadi misalkan ia menggunakan semantik, bagaimana pola ia menghasilkan penafsiran-penafsiran yang seperti itu gitu, kesimpulan yang seperti itu. Terus yang kedua, saya pernah sedikit mengingat bahwa ada satu teorinya yang itu memadukan intinya ilmu matematika atau ilmu sipil gitu, yang kalau nggak salah hudud gitu. Nah, kalau ada mungkin nanti lebih diperjelas seperti apa metode-metode ia atau mengelaborasi antara ilmu pengetahuan umum dengan yang dikaitkan nanti untuk menafsirkan suatu ayat. Mungkin itu saja dulu Kak. Bisa jadi dari saya, silakan dari teman-teman. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saat pembahasan tentang Syahrul ini saya sempat berbisik ke Banu, jangan-jangan Syahrul ini penyuka janda gitu. Enggak, karena menarik juga. Dia bahkan secara tidak langsung cuma tidak jelas-jelasan bahwa Syahrul itu mewajibkan kita itu menikahi janda. Tapi janda yang memiliki anak yatim ya. Jadi kalau ada janda yang nikah dia jadi janda karena cerai, cuma karena cerai, ya silahkan dia dulu ya suaminya. Oke. Dari beberapa pendekatan Syahrul, kalau kita coba kaitkan dengan beberapa ciri khas penafsir kontemporer, mungkin Syahrul ini masuk kategori yang dua. Penafsiran yang bernuansa hermeneutis dan lebih menekankan ke epistemologis metodis. Dari itu saya mungkin perlu bertanya, dari beberapa hal yang disampaikan tadi, saya timbul pertanyaan seperti ini karena saya heran dari dulu dari kemarin yang kita bahas dari tokoh-tokoh itu mereka memiliki kitab tafsir semua gitu. Cuma selain latar belakang Syahrul yang katanya tidak mengenyam, tidak memiliki latar belakang pendidikan keislaman, dia juga tidak memiliki kitab tafsir. Sehingga perlu saya bertanya bahwasanya epistemologis apa yang digunakan oleh Syahrul dalam tafsir kontemporer,nya sehingga menghasilkan hukum yang sedemikian nyentrik, mulai dari persoalan aurat hingga ke persoalan janda, maksud saya persoalan poligami. Kok fokus ke jandanya saya ya. Jadi itu pertanyaan saya. Epistemologis apa yang digunakan oleh Syahrul dalam tafsir kontemporernya hingga menghasilkan beberapa hukum atau pemikiran yang sangat nyentrik. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin ada yang lain. Iya. Karena ya pertanyaan Mbak Winda tadi ya tentang tentang hudud, atau batas-batas atau jumlah. Memang Syahrul ini karena banyak
banyak bergelut atau latar pendidikan formalnya itu berada di teknik, terutama teknik sipil yang banyak tentang ukuran-ukuran matematika dan lain sebagainya. Memang di sini dia beranggapan bahwasannya seperti tadi, misalnya dalam ayat poligami. Dalam ayat poligami di sini kan kalau mufasir lain kan banyak yang berpendapat bahwasannya ya pokoknya ya 2, 3 atau 4, 2, 3 atau 4, yang satu ya istri pertama, yang satu istri pertama. Kan tetapi kan Syahrur tadi tidak, karena di sini yang dinisbatkan atau mukhotabnya adalah orang yang sudah menikah dan ingin menikah lagi, bukan ingin menikah lagi ya, dan takut untuk tidak bisa adil dalam kepada anak-anak yatim, maka di sini sudah bukan 2, 3 atau 4 lagi, akan tetapi ya istri yang pertama ya istri pertama, yang kedua ini yang tadi itu yang harus merupakan seorang yang memiliki atau seseorang yang memiliki anak yatim. Di sini ada dalam teorinya bahwa ada halatud, yaitu halatudat, yaitu di mana daerah batasan-batasan dari ini, di sini banyak menggunakan rumus-rumus Syahrur ini. Jadi ada yang memiliki 1 titik balik maksimum. Jadi kayak pakai gambar-gambar diagram seperti itu. Seperti tadi kan sangat gak ada kan mufasir yang mengatakan bahwasannya fangkihu ma tabalau minan nisa wa in kuntum apa tadi? Fawahidatan. Fawahidatannya kan selama ini mufasir menganggap bahwasanya fawahidatannya itu adalah wahidah, yaitu istri yang pertama. Kan tetapi kalau anggapan Syahrur kan fawahidah ini adalah istri pertama dari janda atau istri pertama dari anak yatim. Istri pertama dari anak yatim, bukan istri pertama dari pernikahan pertama, tapi istri pertama dari ibunya anak yatim. Nah, oleh karena itu maka ya tadi berkesimpulan bahwasannya ya yang bagus itu menikah 1 terus tambah lagi 1 dengan syarat itu adalah ibunya anak yatim. Jadi kalau Mas Fakih di sini yang sudah menikah, kan Mas Fakih sudah menikah, jadi yang bagus itu adalah nambah. Kalau memang sudah nggak kuat 4, nggak kuat nambah 3, yang bagus itu adalah nambah 1, yaitu janda. Seperti itu. Saya kalau detailnya tentang hudud ini atau teori hudud atau yang menggambarkan matematikanya Syahrur ini di sini agak kurang jelas, karena di sini banyak menggunakan rumus-rumus kayak Y plus F Z. Nggak paham saya di sini. Ya mungkin teman-teman yang lain, mungkin Mas Aang ini biasanya seperti itu. Terus yang kedua tentang kenapa sih Syahrur ini kalau cuma kan nggak punya kitab tafsir dan juga pemikirannya, metodenya hanya seperti itu, kenapa kok bisa juga latar belakangnya bukan latar belakang kajian keislaman, tapi kenapa kok bisa memiliki atau bisa pemikirannya itu sampai terkenal atau tenar gitu. Ya memang di sini Syahrur ini kan banyak kan yang namanya tokoh hermeneutik ini ya tetap
berpikiran bahwasannya ini hanya bersumber dari pembacaannya merupakan pembacaan teks. Dan pembacaan teksnya ini karena Syahrur tidak memiliki latar belakang pendidikan formal kajian keislaman, yaitu tadi yang dijadikan guru atau sekaligus teman diskusi dalam pendapatannya dalam kajian keislaman itu adalah ini Ja'far Dak ini. Ja'far Dak itu adalah ya anggaplah cuma ya kalau bahasanya sini ya teman seperdiskusian simposium lah, mungkin seperti itu. Karena saya latar belakangnya bukan kajian keislaman, saya diskusi misalnya sama Mas Aang tentang yang kebetulan Ja'far Dak ini adalah seorang yang memiliki spesialis di bidang linguistik. Sehingga ya Syahrur ini banyak dalam dalam pemikirannya mengarah kepada, kalau dalam linguistik itu dalam linguistik struktural. Linguistik struktural ini banyak bertumpu pada gramatika. Jadi makanya Syahrur tadi gak ada wow itu harus gak ada wow ziyadah. Jadi semua huruf yang ada dalam Al-Quran itu harus memiliki arti atau harus dimaknai, bahasanya seperti itu. Makanya karena alirannya banyak terpengaruh oleh aliran linguistik struktural ini, ya tadi kan biasanya kalau dalam pembacaan mufasir hanya fangkihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa ruba, Syahrur ini harus dibaca dari awal karena di sana ada waw atof, ada wa in kuntum. Jadi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jadi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau takut gak bisa adil kepada anak-anak yatim kan, seperti baru fangkihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa ruba, seperti itu. Jadi karena bacaan-bacaan Syahrur ini merupakan bacaan-bacaan yang tekstualis, yang hanya mengandalkan pada struktural bahasa dalam linguistik, sehingga ya sebenarnya kan nggak repot, hanya memahami bacaan-bacaan ya kayak kita memahami teks-teks yang biasa, misalnya teks-teks Inggris atau teks-teks Arab tanpa mengacu pada misalnya asbabun nuzul atau mengacu pada histori yang ada pada masa lampau, seperti itu. Mungkin ini yang menjadikan Syahrur pemikirannya ya meskipun nyentrik sehingga tapi banyak diminati kajiannya di dunia tafsir atau hermeneutik itu sendiri. Juga di Indonesia misalnya ada, meskipun bukan masuk ke dalam hukum Islam, misalnya Profesor Agus Purwanto, kalau tahu. Profesor Agus Purwanto ini guru besar ITS kalau nggak salah. ITS, beliau ahli profesor dalam fisika, tetapi dalam buku-bukunya banyak menulis tentang kajian-kajian keislaman, termasuk itu ayat-ayat semesta dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya tulisan-tulisannya itu ya kayak cuma otak-atik gaduk gitu loh kalau kata orang Jawa. Jadi cuma dicari misalnya dalam ayat Al-Quran itu ada berapa mufrodat air misalnya. Dihitung semuanya, oh ternyata ada molekul yang air itu berapa. Ya cuma otak-atik seperti itulah. Tapi ya banyak diminati juga di Indonesia. Bahkan beliau mendirikan tren sains sekarang yang booming ada di Indonesia, seperti itu. Ya mungkin ya memang sesuatu yang baru atau pemikiran-pemikiran yang baru, entah semenghayal atau setidak masuk akal apapun itu, ketika ditawarkan dan memiliki banyak respon itu juga akan menarik sebenarnya. Senyeleneh apapun itu, seperti itu. Termasuk ini yang aurat sampai hanya aurat perempuan hanya bagian atas dan bagian bawah ini saja. Mungkin seperti itu, mungkin masukannya dari teman-teman yang pernah membaca Syahrur atau juga sedang membaca Syahrur, seperti itu.
Takutnya saya ada pemahaman-pemahaman yang nyeleweng ini, tambah nyeleweng nanti. Seperti itu. Saya ingin bertanya lagi begini. Ada satu yang menurut Sahrul ini menurut saya terlalu ambisius sih. Maksudnya begini, ketika mufasir lama, mufasir klasik itu terlalu berhati-hati untuk membuat sebuah metode dengan sedemikian rupa gitu ya. Dan tiba-tiba Syahrul dengan begitu ambisinya, dengan ambisiusnya membuat suatu metode yang menurut mufasir lama itu terlalu berlebihan gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah salah satu prinsipnya Syahrul tadi adalah sunnah Nabi itu sebagai metode, bukan sumber. Gitu ya. Lalu apakah tidak ada sama sekali dalam upaya-upaya penafsirannya ia melibatkan atau mengacu kepada pendapat-pendapat sebelumnya? Lalu bagaimana maksudnya begini, jika sunnah Nabi itu dianggap suatu metode bukan sumber, lalu bagaimana ia mengaitkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi sendiri begitu? Itu sih, maksudnya apakah tidak ada, maksudnya begini, ketika itu berkaitan dengan suatu peristiwa dan lain sebagainya, lalu bagaimana ia menafsirkan itu? Begitu. Jika ia menganggap itu bukan sumber, itu metode. Gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin silakan yang lain. Cek. Memang Syahrul emang agak nyentrik, oleh karena itu mungkin tokoh seperti Aldi Tahir ini salah satu tokoh panutannya ini Syahrul gitu. Karena emang kalau pengen terkenal cukup nyentri aja, kan begitu simpelnya, sederhananya. Rekam posting. Yang pertama, salah satu prinsipnya Syahrul tadi disebutkan bahwasanya tidak mengakui adanya sinonim atau persamaan kata dalam penafsirannya. Ini kalau tadi agak nyentri dalam bidang penafsiran, ini bahkan dalam bidang metode. Karena kenapa? Karena menyamakan suatu teks yang berbeda suku kata itu termasuk dalam salah satu metode yang rata-rata dipakai oleh seluruh pembaharu sekarang. Misalkan Muhammadiyah pakai metode namanya metode Bayani. Metode Bayani itu semantik yang menyamakan bahasa. Karena repot, bahasa Al-Quran itu dengan bahasa yang sekarang banyak yang tidak terdapat gitu maksudnya. Misalkan seperti yang sekarang kosakata yang baru muncul seperti merokok, tidak pernah ada kosakata dalam Al-Quran, tidak pernah ada hukumnya. Bagaimana untuk menciptakan hukum rokok? Jadi memang ada kemandekan berpikir dalam Syahrul, kalau boleh saya kritik. Karena kenapa? Yang pertama, prinsip yang pertama dalam hukum itu diciptakan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum. Pembaharu, salah satu ciri pembaharuan dalam hukum itu adalah menciptakan hukum baru yang tidak pernah ada dalam hukum lama, tapi selalu mengkaitkan dengan hukum yang ada di Al-Quran yang lama itu. Jadi metode Bayani seperti ini itu sebenarnya lumrah dipakai oleh seluruh pembaharu yang muncul abad 18 ke bawah. Bagaimana mengatakan tidak menerima sinonim dengan dalih untuk menciptakan hukum baru yang tidak pernah ada dalam Al-Quran? Karena kalau misalkan alasannya, bisa kok analogi kias, bukan. Menyamakan itu metodenya Bayani, sedangkan menganalogikan metodenya kiasi, itu berbeda. Begitu. Jadi kalau misalkan menggunakan dalih untuk menggunakan analogi, bukan, beda dalilnya. Karena kalau kiasi itu menyamakan ilah. Kalau Bayani itu menyamakan kosakata, berbeda. Jadi alasannya kalau analogi memang ada sendiri, kemudian Bayani itu ada sendiri. Bayani memang pendekatan semantik, menyamakan kosakata antar dua kata, bahasa yang berbeda, peradabannya misalkan, karena peradaban sekarang sama peradaban Nabi Muhammad kan berbeda. Menyamakan kosakata itu untuk menciptakan hukum yang baru gitu. Karena kalau misalkan tidak sinonim dalam bahasa itu tidak dipakai, itu akan sangat kemandekan hukum itu akan maksimal terjadi gitu. Akan priority dia bisa terjadi gitu. Itu bagaimana menjelaskan itu? Yang itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan menarik tadi terkait dengan poligami. Karena begini agak nyentrik juga. Yang pertama, ini tafsiran yang umum dipakai bahwasanya begini. Asbabun nuzulnya memang ayat 3 itu mengatakan bahwasanya ada wali yang tertarik kepada salah satu janda yang memiliki anak dan dia memang memiliki harta yang banyak. Dia ingin mengawininya untuk kemudian hartanya diambil untuk kemudian berbuat zalim kepadanya. Makanya turunlah ayat itu, ayat 2 dan 3. Itu alasan
alasan asbabun nuzulnya ayat 2. Ayat 2 rata-rata tafsiran sepakat akan asbabun nuzul yang itu. Kemudian yang ketiga ini yang agak bermasalah memang. Mengaitkan asbabun nuzul dengan hukum poligami itu agak bermasalah. Karena emang ini agak paling berbeda penafsirannya punya Syahrul mungkin. Rata-rata mengatakan bahwasanya jika kalian tidak bisa jika kalian dengan berbuat zolim kepada anak yatim piatu dan juga janda itu, maka seharusnya kalian juga tidak boleh berbuat zolim dengan menikahi 2, 3, dan 4. Itu tafsiran umum. Jadi batasan poligami bukan muncul untuk membatasi gara-gara adanya yatim piatu dan janda, bukan. Tapi itu menganalogikan bahwasanya jika kalian bisa berbuat zolim kepada anak yatim dan janda yang tadi akan diukur hartanya itu, maka seharusnya kalian tidak boleh juga berbuat zolim kepada istri-istri yang akan kalian nikahi, yaitu maksimal 2, 3, dan 4, kecuali kalian berbuat adil. Jadi itu bukan sebab dan musabab begitu, bukan kausalitas, tapi itu adalah dua hal untuk menganalogikan ayat 2 dan juga ayat 3. Itu sebenarnya tafsiran umum. Yang menarik adalah jika tafsiran ini dipaksakan, tafsirannya Syahrul ini dipaksakan, maka muncul kekosongan hukum bagaimana untuk menjelaskan peradaban poligami yang muncul sekarang. Karena kenapa? Yang pertama, muncul ayat poligami untuk membatasi 4. Yang sebelumnya ketika era jahiliyah itu tidak terbatas justru. Poligami bisa 10, 20, 30. Hadir Islam untuk membatasi menjadi 4. Kenapa 4? Karena diyakini sebagai batas maksimal laki-laki boleh beradil dalam hal material maupun imaterial. Itu anggapan dasar dalam Islam misalkan. Kalau yang saya pelajari misalkan. Yang kedua, bahkan di hadis Nabi pun ada suatu riwayat bahwasanya ada salah satu sahabat yang mu'allaf datang kepada Nabi, sebelumnya dia beristri 8. Kemudian tanya, "Ya Rasulullah, saya punya istri 8, tapi saya sudah mu'allaf. Bagaimana menyikapi ini?" Ya, Rasulullah mengatakan, "Sudah ceraikan 4, ambil aja 4." Dia tidak mengatakan cerai saja 4 dan ambil 4 yang janda. Jadi kan ini sebenarnya kalau ayat ini saya boleh mengatakan kalau misalkan penafsiran ayat 3 ini Syahrul mengatakan seperti ini, maka saya boleh katakan Syahrul mentafsirkan ini secara letterlek justru. Karena dia menafsirkan dari ayat 2 ke 3, tidak menggunakan metode maudhu yang sudah disebutkan tadi. Bahwasanya mengkaitkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang lain. Kalau hadis lain mengatakan bahwasanya sudah cerainya 4, ambil yang 4. Tidak mengatakan ambil 4 yang janda, enggak. Karena kalau misalkan ambil 4 yang janda, maka peradaban baru yang sekarang, metode fenomena-fenomena poligami sekarang itu harusnya tidak boleh dilakukan sama sekali. Apa akibatnya kalau tidak boleh ada poligami kepada yang perawan misalkan? Terjadi zina di mana-mana. Karena memang salah satu faktor dibolehkannya poligami agar kalian tidak berzina. Kalau kalian tidak puas dengan salah satu istri kalian, maka sudah poligami aja. Itu kan bahasa secara umum. Kalau hukum umum ini tidak dipakai, maka terjadi zina di mana itu prioritas maksimal bisa terjadi, menurut saya begitu. Jadi bagaimana menjelaskan prinsip kekosongan hukum dengan menggunakan metode tafsir Syahrul ayat 3 ini kan agak rancu gitu. Sekian, terima kasih. Oke, bisa diputer, asik. Puterin lah. Mungkin biar agak dialektis ya, mungkin biar tidak langsung ditumpukan kepada pemantik. Mungkin saya agak ingin berpendapat sendiri ya, meskipun saya tidak memiliki backingan ilmu hermeneutik atau tafsir yang mumpuni dan di bidang hukum dan lain sebagainya, karena memang bukan jurusan saya. Cuma ada beberapa hal yang mungkin sedikit saya pahami bagaimana retorika berpikir dari Syahrul sendiri ya. Pertama menentang sinonimitas ya, sehingga dalam suatu kata tidak sebenarnya lebih kepada setiap kata sebenarnya ibaratkan kalau pakai logika ekonomi ya. Kalau hal yang sama, kenapa yang harus dibedakan? Prinsip dasar ekonomi kan gitu. Kalau sama, ngapain harus dibedakan? Dibedakan karena memang ada suatu kajian yang bersifat khusus. Ada partikular yang memang harus dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang lain. Sehingga kata-kata yang bersifat universal tidak bisa mewakili kekhususan itu, sehingga meskipun secara maknawi yang bersifat universal itu sama, ada proses seperti kayak diskopkan kepada hal-hal yang lebih khusus. Saya memahami maksud Syahrul mungkin sebatas itu ya pemahaman saya. Dan yang mengatakan dari pendapat dari Kak Faidul tadi tentang kok kayak bertentangan dengan prinsip penarikan hukum secara umum,
kita lihat bagaimana proses penarikan kesimpulan yang diberikan Syahrul. Sebenarnya Syahrul tuh memberikan itu konsepnya bagaimana dia menentang sinonimitas yang ada dalam Al-Quran, sehingga sebenarnya kayak ini perbedaan antara deduktif dan induktif saja. Jadi bagaimana setiap susunan kata yang ada di dalam Al-Quran itu tidak mengandung unsur sinonimitas. Jadi hanya berpautan pada kata-kata yang berada di dalam Al-Quran. Bagaimana kata anak ya, kan ada wala, ada ibnu dan lain sebagainya, itu memiliki kekhususan makna tersendiri. Bukan bagaimana kita mencari hukum yang berada di dalam luar Al-Quran, fenomena yang ada di dalam luar Al-Quran, terus kita beginikan secara bayani dan lain sebagainya. Itu bukan seperti itu maksud Syahrul. Karena memang bagaimana Syahrul bergerak dalam logika pemikiran tafsirnya di sini bukan berangkat dari bagaimana dia menentukan hukum fikih. Dia adalah ulama tafsir. Tafsir berbatas teks, tidak berbatas pada apa-apa yang ada di luar teks Al-Quran itu sendiri. Iya tafsir. Maksudnya, iya Pak. Maksudnya tafsir itu nggak mungkin menafsirkan kejadian ini terus itu namanya nanti hukum fikih itu. Pemahaman saya. Tafsir itu berbatas kepada yang di Al-Quran saja. Itu bahkan nama tafsir. Kalau di luar Al-Quran nanti namanya analisis. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya tentang prinsip mengisi kekosongan hukum, sebenarnya itu prinsip hukum umum. Sepertinya di dalam prinsip hukum Islam tidak ada. Apalagi sudah diperjelas dalam Al-Quran yang diturunkan ayat terakhir pada waktu di Arafah, Nabi bahwa al-yauma akmaltu lakum dinukum. Dalam artian sebenarnya hukum itu tidak memiliki kekosongan hukum. Mungkin ada kekosongan pemahaman bagaimana hukum itu dikontekstualkan mungkin ya. Jadi dalam prinsip kayak memenuhi kekosongan hukum sebenarnya sudah terjawab dari itu semua. Cuma mungkin karena ada keterbatasan pemahaman kita terhadap bahasa dan lain sebagainya, bahwa bahasa-bahasa Al-Quran yang munir sebenarnya sudah tidak bisa kita jumpai sekarang dan lain sebagainya, mungkin itu merujuk ke sana. Dan selanjutnya punya Mbak Winda tadi apa Mbak? Tentang apa pertanyaannya Mbak Winda? Metode yang mana? Sunnah sebagai metode. Kalau saya memahami itu ya Mbak ya. Bagaimana kenapa sunnah itu sebagai metode? Soalnya bagaimanapun kan kalau kita lihat sunnah maknanya lebih luas daripada hadis dan lain sebagainya. Karena sunnah meliputi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dalam artian implementasi Rasulullah terhadap spirit-spirit Al-Quran. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bentuk perilaku, tata laku, tindakan, perbuatan, perkataan, ucapan, niat dan lain sebagainya merupakan bentuk dari metode Rasulullah untuk menafsirkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu pemahaman saya bagaimana Syahrul mengatakan bahwa sunnah itu adalah metode. Saya setuju sebenarnya, sunnah itu metode. Perihal orang yang menafsirkan sunnah itu sebagai sumber, itu perihal lain. Karena sebenarnya harusnya kita lebih memahami bagaimana logika Syahrul ini mengatakan bahwa ini bisa terjadi demikian. Karena apabila sebenarnya logika-logika bagaimana konteks penafsiran yang diberikan Syahrul itu dipertentangkan dengan teori penafsiran lainnya, ada suatu hal yang urgent di sini bahwa sebenarnya Syahrul memberikan metodologi tersendiri. Apakah metodologi itu bertentangan? Kalau sudah metodologinya lain dengan metodologi yang diberikan oleh ulama penafsiran yang lain, jelas akhirnya cuma akan lain. Dan perihal tentang bagaimana Syahrul memberikan tafsiran tentang tentang poligami, sebenarnya saya juga agak terjadi paradoks sebenarnya kepada Syahrul. Kalau memang basisnya Syahrul adalah di ilmu linguistik, semantik ya Kak ya. Sebenarnya dan Syahrul itu tadi dikatakan sebagai ulama yang kontekstual dalam penafsirannya agak rancu juga. Soalnya kalau sudah pendalamannya itu ada di bidang linguistik dan semantik, itu sebenarnya harus lebih mendekati tekstual harusnya. Cuma saya nggak tahu itu, mungkin bisa dijawab nanti sama materi. Cuma bagaimana Syahrul itu menafsirkan ayat gini? Sebenarnya spirit tafsir itu kan sesuai perspektif. Nah, kalau kata saya Syahrul menafsirkan ini adalah berangkat pada kepedulian dia kepada janda-janda itu. Jadi bagaimana jadi dia ibaratkan kalau saya memiliki kayak magnum opus pemikiran tentang kepedulian saya terhadap janda.
Jadi mau bagaimanapun ayat ini dengan metode tafsir apapun, saya akan menafsirkan ini sesuai dengan magnum opus yang saya miliki. Bagaimana janda itu ya harus diperlakukan dengan baik dan lain sebagainya. Tapi Syahrul itu memberikan batasan-batasan bahwasannya yang lebih urgent daripada menikahi janda sebenarnya adalah bagaimana kita bukan melihat jandanya, tapi melihat bagaimana anak yatim yang ada di bawah janda itu sendiri. Jadi titik fokus kepada poligami yang digarisbawahi oleh Syahrul itu sendiri menurut saya ya. Karena saya belum baca benar-benar, saya baru dengar sekarang ini Syahrul. Magnum opusnya itu bahwa sebenarnya Syahrul itu peduli kepada anak yatim. Dan mungkin kalau dalam konteks kekinian, laki-laki gak mungkin murni bisa peduli kepada kepada hal-hal yang berbau gitu kalau tidak ada mengandung modus. Jadi bagaimana kita ini untuk seperti kayak membatasi atau memberikan ruang lingkup yang aman dalam konteks sudut pandang masyarakat dan lain sebagainya, ya itu menikahi. Tapi saat memang tidak mau, itu Syahrul tidak mempermasalahkan, ya kan? Itu yang poligami. Dan yang saya pahami terakhir tentang aurat, ya sebenarnya yang paling nyentrik saya rasa aurat yang paling nyentrik. Bagaimana ini sangat bertentangan dengan kesepakatan ulama dari dulu sampai sekarang bagaimana aurat. Dan sebenarnya kalau ini diamini juga sedikit berbahaya. Cuma saya yang berpendapat bahwa Syahrul mau menafsirkan sedemikian. Sebenarnya Syahrul ini lebih kepada penafsiran tentang sejarah. Jangan dipotong ya Mas ya sebelum selesai. Sejarah bagaimana aurat itu ya berlaku dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Bagaimana sebenarnya kan kalau melihat pada sudut tafsir yang mengatakan bahwa yang biasa dilihat dalam artian hal itu tidak tabu untuk ditampakkan ke masyarakat. Itu ada periodisasi tersendiri bahwa zaman dahulu menutup itunya saja dan itunya saja itu tidak tabu, dan itu adalah batasan aurat yang ada pada zaman dahulu. Jika memang konteks aurat itu dikontekstualisasikan kepada periodisasi zaman dan bagaimana sistem sosial bergerak dan memberikan sudut pandang tertentu pada teori aurat itu sendiri. Mungkin sekian dulu dari saya, mungkin yang lainnya kayaknya Mbak Winda atau yang lainnya Mas Waki. Sedikit. Jangan gitu Raga. Justru begini, jika yang dikhawatirkan adalah kekosongan hukum, saya justru tidak mengkhawatirkan. Yang saya khawatirkan adalah hukum-hukum yang ada itu justru yang akibatnya nanti fatal gitu. Dan jika maksudnya begini, jika di sini menjadikan metode justru tidak sesuai dengan kontekstualisasinya Syahrul. Kenapa? Karena metode yang digunakan Nabi itu metode-metode bayani, dan memang itu sangat berbeda jauh. Sedangkan yang digunakan oleh Syahrul ini metode-metode burhani gitu. Jadi dia menggunakan kebenaran-kebenaran saintis, dia menggunakan kebenaran-kebenaran filsafat dan lain sebagainya. Justru dia sangat mengabaikan hukum atau keterlibatan mufasir-mufasir lama, atau dia tidak merujuk sama sekali. Makanya saya penasaran kenapa dia bisa bilang itu kontekstual, padahal itu sangat tekstualis radikal kalau menurut saya sih. Itu dari saya. Ada yang dilupakan di sini dari dari Syahrul itu sendiri, yaitu intertekstualitas. Sekalipun nggak ada sinonim dalam kata, tapi bagaimanapun ayat antara ayat yang lain itu tetap berkesinambungan, ya kan Mas ya? Masa gitu Mas? Jadi ada berkesinambungan, makanya sebenarnya untuk mencari suatu baik kekosongan hukum, kekosongan apapun lah, walaupun itu mau dicari ya harus itu ada ayat-ayat lain. Benih kesimpulan ini pendapat, ini pendapat. Jadi ada intertekstualitas Mbak Winda di situ, sehingga jika dikatakan tekstual maka nggak bisa. Kalau tekstual itu menganggap suatu teks itu berdiri sendiri. Maksudnya tekstualnya saya itu Kak, dia tidak melibatkan bagaimana konteks masa lalu. Interteksnya iya memang dia interteksnya selain dari ilmu pengetahuan, dia maksudnya selain dari mengaitkan, dia juga menghubungkan dengan ilmu pengetahuan. Tetapi itu ketimpang kan, karena ini bukan hanya teks biasa, ini teks suci gitu. Maksudnya teks kitab suci dalam arti dia pernah, maksudnya dia terjadi nanti semakin mandek kalau gara-gara teks suci, gara-gara teks suci dikunci dengan kata-kata suci. Bukan maksudnya bukan korpus tertutup.
maksudnya bukan itu, maksudnya dia mengabaikan sama sekali aspek bagaimana dia di masa lalu digunakan, maksudnya bagaimana dia sebagai hukum di masa lalu sampai ia menjadi kontekstual di masa sekarang. Itu sangat, Makanya itu nggak penting sebenarnya historis bagi Syahrur. loh, justru itu yang dalam dipegang teguh kehidupan oleh hari pasir-pasir ini. lama. Jadi pertanyaannya sama kayak saya sempat dulu kemarin saya tanya, sebenarnya fungsi dari historis itu apa untuk dihadirkan kembali? Sebenarnya itu hikmah. Makanya kalau kata Syahrul itu lebih baik kita korek suatu teks sehingga nanti gabungkan dengan cari ayat-ayat yang lain juga untuk agar selalu sesuai dengan kehidupan konteks hari ini ya, kayak gitu ya. Saya kembalikan pada pemantik aja. Ya, tadi sudah banyak dibahas ya tadi oleh siapa? Mas Banu dan Mas Aang, Mbak Winda dan Mas Faidol. Ya, terus saya menambahi lagi tadi terutama poligami yang menyangkut tentang hasrat biologis. Di sini Syahrur sama sekali tidak mengatakan bahwa poligami ini tidak mengaitkan sama sekali poligami dengan hasrat biologis laki-laki. Jadi di sini Syahrur berpendapat bahwa ya memang karena ya 2, 3 atau 4 ini murni dari ya untuk memerdekakan atau memberdayakan anak yatim. Jadi gak ada sama sekali motif-motif biologis menurut Syahrur di sini. Seperti itu. Ini dalam kitabnya Syahrur ya Nahwul Maudhu itu seperti itu. Memang di sini ya sedikit sekali memang bahasan Syahrur yang produk-produk hukum atau produk-produk bacaan tafsirnya atau produk-produk pembacaan Syahrur terhadap ayat-ayat Quran ini memang di sini sedikit sekali. Jadi kalau memang ya kita gak bisa banyak membahas soalnya ya memang dari tulisan-tulisan Syahrur sendiri memang sangat terbatas seperti itu. Iya. Termasuk masalah intertekstualitas ini sebenarnya intertekstualitas dan metode-metodenya itu Syahrur tidak mengatakan bahwa metode ini yang saya gunakan, akan tetapi intertekstualitas dan metode-metode yang tadi disebutkan harus ada sinonimitas itu merupakan saduran-saduran dari kitab-kitabnya, bukan real metode yang digunakan Syahrur untuk membaca suatu teks seperti itu. Jadi bukan Syahrur tidak menisbatkan dirinya sendiri bahwa dia memiliki metode intertekstualitas ini. Seperti itu. Makanya. Iya, karena saya juga membaca kan kemarin sempat nyari-nyari referensi ya tentang intertekstualitas itu kan. Saya pun nemu tentang intertekstualitas itu menurut pendapat orang, bahkan orang sendiri yang mengatakan bahwasanya intertekstualitas ini adalah salah satu metode tafsir dari Syahrur sendiri. Bahkan apakah ada kaitannya dengan tartil itu? Saya baca juga intertekstualitas itu mirip dengan tartil. Oh gitu ya. Oh gitu.